Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nurunisa dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai materi administrasi PTK, lanjutan dari materi sebelumnya. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Feby Febriani, Nurunisa, saya sendiri, dan Alfiana. Baiklah, kami akan membahas 3 subtopiknya. Yang pertama, yaitu konsep dasar kinerja. Yang kedua, ada evaluasi kinerja PTK. Dan yang ketiga, yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kinerja. Sebagian orang mengatakan bahwa kinerja merupakan singkatan dari kinetik energi kerja. Kebenarannya belum bisa dikonfirmasi, namun dalam lingkup kajian manajemen dan organisasi, kata kinerja bukan kata yang sama sekali baru, dan dewasa ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi atau perusahaan dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Bisa dikatakan istilah kinerja sudah dikenal sejak zaman pra-modern. Beberapa sumber menyatakan bahwa istilah kinerja sudah dikenal pada masa Kekaisaran Dinasti Wei tahun 221 hingga 265 Masehi, menurut Armstrong 2009. Menurut Didi Penda, kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar kerja, yang bermakna prestasi atau bisa pula berarti hasil kerja. Dalam Penda 2018, kinerja adalah sebuah konsep yang kompleks dengan berbagai definisi dan interpretasinya. Berikut beberapa poin penting mengenai konsep dasar kinerja. Secara umum, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam satu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya. Yang kedua, adapun menurut ahli, saya mengambil 3 ahli, yaitu pertama menurut Mangkunegara. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya, yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Eh, yang kedua, menurut Mattis dan Jackson. Mereka berpendapat kinerja pada dasarnya adalah apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Yang ketiga, menurut Nelly, yaitu kinerja sama dengan efektivitas dan efisiensi. Adapun aspek kinerja ini terbagi atas empat. Yang pertama, kualitas, yaitu tingkat kesempurnaan dan ketetapan hasil kerja. Yang kedua, kuantitas, yaitu jumlah hasil kerja yang dicapai. Yang ketiga, efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Yang keempat yaitu efektivitas, yaitu pencapaian tujuan yang tepat sasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini, yang pertama, kemampuan. Seseorang yang bekerja pasti memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman individu sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua, motivasi. Sebuah motivasi akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam menjalani pekerjaannya hingga mereka mampu menghasilkan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung dan sumber daya yang tersedia dari organisasi akan eh, mengembangkan kinerja individu. Yang keempat itu kepemimpinan, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi anggota-anggotanya. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu mengenai evaluasi kinerja PTK. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, pengangkatan, dan jabatannya. Evaluasi
kinerja guru atau tenaga pendidik merupakan sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang dibuat untuk menilai atau mengevaluasi tingkat kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal. Pada umumnya, tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik yaitu yang pertama untuk menentukan tingkat kompetisi seorang guru. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk mengambil keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat yaitu menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang keenam yaitu menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tentang keprofesian seorang guru. Salah satunya dengan diadakannya program sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikasi pendidik diberikan kepada guru atau dosen yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Adapun aspek yang dinilai yaitu kinerja pedagogik, yaitu kemampuan PTK dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Yang kedua yaitu kinerja kepribadian, yaitu kemampuan PTK dalam menunjukkan kepribadian yang baik dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kinerja sosial. Dalam hal ini, kemampuan PTK dalam menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik, sesama PTK dan masyarakat, aspek seperti itu yang akan dinilai. Yang keempat yaitu kinerja profesional, yaitu kemampuan PTK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun metode evaluasinya terdiri atas 6, yaitu penilaian diri, penilaian oleh atasan, penilaian oleh sejawat, penilaian oleh peserta didik, observasi, dan penilaian portofolio. Berikutnya mengenai peran guru dalam administrasi PTK. Dalam administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, lebih difokuskan kepada guru sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar dalam satu lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan substansi pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat. Dalam hubungannya dengan penadministrasian, seorang guru dapat berperan di antaranya yang pertama, pengambilan inisiatif, pengarahan, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut ikut serta dalam memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta dinilai. Yang kedua, wakil masyarakat, yang berarti dalam hal ini lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang ketiga yaitu orang yang ahli dalam mata pelajaran.
Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Yang keempat yaitu penegak disiplin. Guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin pada peserta didik. Yang kelima yaitu pelaksanaan administrasi pendidikan. Di samping mengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam itu eh, pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Oleh karena itu, guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang dewasa dan mampu memajukan bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu penerjemahan kepala masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya tentang masalah-masalah pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.